Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Raudhatul Hakim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan membacakan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab al-muraqabah. Al-muraqabah maksudnya yaitu meyakini bahwasanya Allah sedang mengawasi kita dalam segala gerak-gerik kita, ya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Dan muraqabah lebih spesifik daripada melihat, ya. Kalau melihat umum, tapi muraqabah itu mengawasi kalau bahasa kita, melihat dengan pengawasan. Seperti seseorang kalau di pinggir pantai maka dia menggunakan teropong untuk mengawasi ada kapal yang masuk atau ada apa yang lewat, sehingga dia melihatnya bukan hanya sekedar melihat tetapi melihat sambil mengawasi. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala melihat kita dengan pengawasan, dengan penilaian. Maka seorang harus waspada karena setiap gerak-gerik yang dia lakukan, setiap ucapan yang dia ucapkan, setiap lirikan mata yang dia lirikan, semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma itu, yang terbetik dalam hatinya, gerak-gerik hatinya pun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah Allah mengetahui apa yang ada dalam jiwa kalian, maka waspadalah. Inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan bab al-muraqabah agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita lalaikan. Kenapa kita mudah bermaksiat? Kenapa kita mudah melakukan yang haram? Karena kita kurang menghadirkan muraqabatullah, kurang menghadirkan bahwasanya Allah Maha mengawasi. Baik, di antara hadis yang dibawakan, hadis yang keempat, an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala innakum lata'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy-sya'r kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kata Anas bin Malik, kalian sungguh-sungguh benar-benar akan melakukan benar-benar melakukan amalan-amalan yang menurut pandangan kalian lebih ringan daripada rambut. Itu sangat ringan, sangat tipis. Rambut, sehelai rambut sangat ringan dan sangat tipis. Padahal di zaman kami, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami memandang perbuatan tersebut adalah termasuk dosa-dosa besar. Itu perkara-perkara yang membinasakan. Perkataan Anas ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang diberi panjang umur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu yang diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberkahi hartanya dan diberkahi keturunannya, sehingga beliau dianugerahi harta yang banyak dan dianugerahi anak yang banyak, dan dia minal muammarin, yaitu umurnya panjang, sehingga dia mendapati banyak perubahan-perubahan yang terjadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah dia menemukan suatu masa di mana banyak orang bermudah-mudahan untuk melakukan maksiat, ya. Padahal di zaman tersebut bagi para sahabat itu hal yang sangat buruk bagi mereka. Contoh sederhana, mungkin bukan maksiat tapi suatu hal yang aneh, meninggalkan salat berjamaah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah. Sampai kalau ada orang yang sakit pun dipapah,
untuk sholat berjamaah. Kalau ada yang meninggalkan sholat berjamaah, maka kata Ibnu Mas'ud, tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah kecuali seorang munafik ma'lumun nifaq. Seorang munafik yang diketahui memang orang munafik, diketahui ini memang munafik, makanya tidak ke masjid. Kalau kita bicara masalah sholat berjamaah saja, meskipun ini bukan ya mungkin ada khilaf, ada yang wajib, ada yang mengatakan sunnah, jumhur ulama mengatakan sholat berjamaah sunnah, tidak sampai derajat wajib. Tetapi perkara ini di zaman Nabi sangat diperhatikan oleh Nabi dan para sahabat. Sampai-sampai tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang-orang apa? Orang-orang munafik. Ini kita belum bicara tentang dosa. Belum bicara tentang dosa, baru bicara tentang sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga para sahabat memandang kalau ada yang meninggalkan salat berjamaah itu pasti orang munafik. Itu pasti orang munafik. Kalau kita bicara zaman sekarang, yang salat berjamaah jauh lebih sedikit daripada yang tidak salat berjamaah. Dan yang tidak salat berjamaah jauh lebih sedikit daripada yang tidak salat. Iya kan? Yang sekarang yang salat berjamaah jauh lebih sedikit daripada yang yang tidak salat berjamaah. Yang tidak salat berjamaah tapi salat di rumah jauh lebih sedikit daripada orang-orang yang tidak apa? Yang tidak salat. Dan betapa banyak dosa-dosa sekarang tersebar yang dianggap remeh oleh kita, padahal di zaman para sahabatlah dianggap sebagai dosa-dosa yang membinasakan. Seperti Syekh Utsaimin menyebut beberapa contoh. Seperti al-ghish. Ghish yaitu nipu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasya falaysa minna." Siapa yang atau falaysa minni, siapa yang membuat penipuan, curang, maka bukan dari golonganku. Ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang menjual makanan, kelihatannya di luar bagus, Rasulullah SAW masukkan jarinya, ternyata ada mablul, ada basah. Berarti enggak bagus makanan tersebut, ya. Tetapi yang tidak bagus disembunyikan. Kata Rasulullah, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang curang atau menipu bukan dari golongan kami. Nah, sekarang orang melakukan ghish banyak sekali. Bahkan kalau jual beli, kalau bisa bohongin orang, ini disebut syatir, ini canggih. Saya bisa tipu dia ya. Ini kalau bisa nipu orang dalam jual beli disebut hebat. Kamu kok polos sekali? Jangan polos kalau jualan ya. Kalau orang jualan polos digoblok-goblokin. Kalau bisa menipu, bisa menutup aib, ini hebat. Kamu jangan polos, enggak usah diceritakan kayak gitu. Nanti nilainya jatuh. Goblok sekali kalau jualan. Itu zaman sekarang. Ya. Kita bicara Rasulullah SAW mengatakan rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan disogok di neraka. Subhanallah. Sekarang apa sih yang tidak disogok? Mau masuk di instansi menyogok supaya diterima. Sudah diterima ya jadi penerima sogok. Ya. Mau jadi pemimpin nyogok masyarakat. Ya, kalau jadi pemimpin ya terima sogokan. Suatu hal yang sangat wajar. Saya nggak usah bicara tingkat tinggi. Kemarin saya ketemu orang udah ngaji RT. Dia cerita, Ustaz, susah Ustaz. Jadi ada orang mau kerja, diminta surat keterangan suatu keterangan tanda tangan RT. Maka teman saya ini atau ikhwan ngaji ini dia bikin suratnya, dia tanda tangan. Setelah dia tanda tangan dikasih duit sama orang tersebut sebagai tanda terima kasih. Kata ikhwan ini, enggak perlu, saya enggak perlu begini. Kamu lagi butuh uang, sudah sana. Saya enggak perlu kayak gini-gini. Kemudian ternyata ya sudah, dia pergi. Rupanya setiap ada yang minta surat, dia enggak pernah mau minta sesuatu. Akhirnya berita ini sampai ke RT-RT yang lain, sampai ke RW, sampai dia ditegur. Jangan menyelisih tradisi kami ya. Subhanallah, dia ditegur, ditelepon dengan keras. Ini baru tingkat RT. Tingkat yang jabatan paling rendah. Iya atau tidak? Ada jabatan yang rendah daripada RT? Ada, kepala keluarga. Maksudnya, jika ini kelihatannya biasa. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar. Itu lagi belum tingkatan-tingkatan ke atas. Makanya dianggap sepele, bukan suatu kesalahan zaman sekarang. Sogok menyogok itu bukan suatu kesalahan, suatu tradisi. Justru kalau ada yang menyelisihi,
malah aneh. Belum banyak cerita di instansi. Dia lurus-lurus malah disindir sama yang lain. Akhirnya enggak dinaikkan pangkatnya sampai akhirnya. Dan itu banyak sekali. Yang benar kata Anas bin Malik, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu min asy-sya'r wa kunna na'udduhu ala ahdi Rasulullah sallallahu minal mubiqat. Kalian benar-benar melakukan suatu amalan-amalan yang menurut kalian lebih ringan daripada rambut. Kami dahulu di zaman Nabi SAW menganggap itu sebagai hal-hal yang membinasakan. Dusta juga demi orang dusta banyak. Menggampangkan dusta. Dusta jadi bahan lawakan, dusta jadi bahan ceramah. Sampai ceramah agama juga dusta. Hal yang biasa. Hal yang biasa. Oleh karenanya ikhwan, kalau seorang muraqabatullah, dia selalu waspada. Dosa sekecil apapun dia istighfar. Agar dia tidak terus-menerus tamadi fil batil, agar dia tidak terus-menerus dan terbiasa. Ya, ini yang harus kita waspadai. Kita menghadirkan dalam diri kita muraqabatullah, yaitu perasaan bahwasanya Allah senantiasa mengawasi setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita tuliskan di statement kita di Facebook atau di medsos, ya. Waspada. Semua itu ada pertanggungjawabannya. Allah melihat semuanya dengan detail dan diawasi, dan tidak ada yang hilang dari catatan para malaikat. Ibnu Mas'ud pernah berkata, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alaihi atau kama qala. Dia berkata, sesungguhnya seorang mukmin melihat maksiat yang dia lakukan seakan-akan dia sedang duduk di bawah gunung yang siap menimpanya. Selalu takut. Sehingga dia segera istighfar, sehingga dia segera susulkan dengan amalan-amalan soleh. Mungkin dia sedekah, mungkin dia salat taubat, mungkin dia istighfar. Dia takut. Wa innal munafiq yara dhunubahu kadhubabin mar'a al-anfihi faqala hakadha. Adapun orang munafik, dia melihat dosa yang dia lakukan hanya seperti seekor lalat yang lewat depan hidungnya, kemudian dia cuma usir begini saja. Jadi enggak perkara yang sangat-sangat sepele bagi dia. Seorang harus tahu bahwasanya semua yang dia lakukan ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun ada balasannya, dan keburukan sekecil apapun ada balasannya. Saya bicara secara umum ya. Kadang contoh ya, mungkin ada yang tersinggung, mudah-mudahan tidak tersinggung ya. Sebagian saudara-saudara kita hobi merokok karena biasa. Merokok ya mungkin ulama bilang haram, tapi mungkin ada yang bilang apa? Makruh. Apalagi banyak kiai yang merokok ya. Lagi di pondok jualan rokok. Tapi orang yang merokok itu mengganggu orang yang tidak merokok. Dan orang yang sudah merokok tidak punya malu untuk apa? Merokok. Jadi merokok satu di sana batuk, dia tidak peduli. Kalau seandainya hanya merusak dirimu, enggak ada masalah. Kok ganggu orang? Jadi tidak punya malu. Tidak punya malu. Kalau kau mau merokok pakai plastik, supaya dalam plastik aja biar semua masuk, biar kau hisap sendiri, enggak apa-apa. Kau tidak punya malu. Saya pernah tegur orang, saya lagi bawa anak kecil karena saya masih kecil. Saya bilang, ini ada anak kecil, jangan merokok sini. Kamu yang pergi sana, katanya. Subhanallah. Ya seperti itulah ya. Jadi lihat banyak wanita sekarang buka aurat, TikTok apalah, joget-joget. Berjilbab bukan seandainya bukan muslimah enggak apa-apa. Ini muslimah. Pakai jilbab joget-joget kayak dianggap biasa. Dianggap biasa. Jadi memang kita hidup di zaman banyak orang melakukan maksiat, hilang rasa malu, dianggap sebagai hal yang biasa. Makanya ini perjuangan bagi kita semua agar terus menasihati diri sendiri dan juga menasihati keluarga. Tapi kita lanjutkan al-khamis. Hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah taala yaghar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghar, yaitu marah ya. Wa ghairatullahi taala an ya'tiyal mu'min ma harramallahu alaihi, dan kemarahan Allah adalah seorang mukmin
melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam Indonesia namanya ghirah gitu. Apa ya? Ada hamiyah, ada marah, ada jengkel, itu namanya ghairah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kalau ada seorang mukmin kemudian melakukan apa yang Allah haramkan. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharamkan perkara-perkara kecuali demi kemaslahatan hamba. Allah tidak mengharamkan zina, Allah tidak mengharamkan riba, Allah tidak, banyak perkara Allah haramkan. Itu semua kembali kepada kemaslahatan hamba. Dan ketika seorang hamba melanggar, maka Allah marah sama hamba tersebut. Karena ini untuk kemaslahatan dia, bukan untuk kemaslahatan Allah. Allah tidak butuh dengan itu semua. Ya. Allah bikin aturan untuk kemaslahatan sang hamba. Kemudian sang hamba yang beriman kepada Allah malah melanggarnya. Ini ya, artinya suatu hal yang patut untuk dimarahi oleh atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seandainya itu untuk kemaslahatan Allah, ya mungkin kamu langgar. Ini untuk kemaslahatanmu sendiri. Dibuat untuk kamu, tapi kamu melanggar. Ya. Kamu menyangka di balik pelanggaran tersebut ada kemaslahatan. Ternyata tidak ada. Dan demikianlah seluruh maksiat. Dianggap ada kemaslahatan, ternyata tidak ada kemaslahatan. Bicara maksiat apa saja, enggak ada. Saya pernah menyampaikan, lihat, sebagian orang menyangka dengan menyebarkan khamar maka akan menjadi pemasukan bagi suatu daerah. Benar ada pemasukan. Ada yang banyak beli, mungkin pajaknya bisa diambil. Tapi lihat akibat daripada itu, penyakit sosial yang mengeluarkan butuh uang banyak untuk menyelesaikan permasalahan sosial tersebut. Anak-anak rusak, masa depan hancur, rumah tangga hancur, orang teler sana teler sini. Ya. Jadi pikir dengan bermaksiat dapat keuntungan, justru kerugian yang timbul belakangan banyak. Banyak. Rokok aja, rokok mungkin kemasukan banyak rokok. Saya pernah ngobrol sama seorang dokter, justru biaya untuk rehabilitasi orang-orang yang kena penyakit paru-paru banyak. Banyak. Kena penyakit jantung, penyakit paru-paru yang meninggal cepat, banyak di antaranya dengan gara-gara rokok. Gara-gara rokok. Jadi disangka mendatangkan kemanfaatan, justru menimbulkan apa? Kemudaratan. Semua maksiat seperti itu. Sebenarnya orang misalnya melakukan maksiat, dia merasa bahwasanya kalau dia berzina dia akan dapatkan kebahagiaan. Justru tidak ada kebahagiaan. Dia kecanduan dengan maksiat. Dia mendapatkan kelezatan, tapi setelah dia melakukan kelezatan tersebut ada kehampaan dalam dirinya, ada penderitaan sehingga dia tidak pernah merasakan apa? Kepuasan dan kebahagiaan. Lihat orang-orang barat bagaimana mereka berzina. Bahagia tidak, ganti pasangan, akhirnya terjerumus dalam penyimpangan seksual, tidak ada yang mereka dapatkan kecuali kehinaan, kesengsaraan. Makanya semua yang digambarkan bahwasanya maksiat itu mendatangkan kemaslahatan itu omong kosong, enggak benar. Semuanya tidak ada yang mendatangkan kemaslahatan. Semua maksiat mendatangkan apa? Kesengsaraan, cepat atau lambat. Itu lambat. Enggak usah. Seorang nonton film Korea, nonton. Dia ada senang-senang, setelah itu hatinya pasti kosong. Hatinya sempit. Beda kalau dia habis nonton ceramah, beda kalau dia habis baca Quran. Hatinya terasa lapang. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat peraturan-peraturan untuk kemaslahatan para hamba, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai manusia, wahai jin, kalau seluruh kalian dari awal sampai akhir semua memiliki hati orang yang terbaik, semua hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kekuasaan sama sekali. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Kalau kalian seluruhnya wahai jin dan manusia dari Nabi Adam sampai terakhir. Jadi jin paling pertama sampai seluruh jin yang terakhir, semuanya hatinya seperti Firaun misalnya, tidak akan mengurangi ya kekuasaan Allah sama sekali. Ya. Ini semua kembali kepada makhluk tersebut, kepada para hamba.
Ketika Allah membuat peraturan maka jangan dilanggar. Makanya ketika Allah buat peraturan untuk kemaslahatan sang hamba melanggar ya Allah ghairah. Itu Allah marah ya, kepada hamba tersebut. Ya. Maka seorang menghadirkan hal ini ketika dia ingin bermaksiat. Dia ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua melakukan maksiat, tidak ada yang lolos dari maksiat, tapi segera istighfar. Segera istighfar. Jangan membiarkan diri terus-menerus dalam apa? Kemaksiat, kecanduan dalam kemaksiatan. Tahan diri. Tahan diri. Ya akhi, subhanallah, umur tidak panjang ya. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita Masya Allah rambutnya sudah susah dicari yang warna hitam. Semuanya sudah pada putih. Terus mau kapan lagi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Taib, ini hadis berikutnya, wallahu alam bisawab. Ini Imam Nawawi rahimahullahu taala memasukkan ke dalam bab muraqabatullah, yaitu agar seorang ketika ingin bermaksiat dia menghadirkan bahwasanya Allah akan marah sama dia kalau dia bermaksiat. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Allah kasih aturan-aturan, dia malah langgar. Hendaknya dia berhenti, jangan sampai dia melanggar ya. Kalau dia melanggar berarti dia membuat Allah murka padanya. Di antara yang sangat membuat Allah murka adalah zina. Ya. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Ma ahadun aghyaru min Allah an yazniya 'abduhu aw tazniya amatuh." Tidak ada yang lebih membuat Allah lebih marah daripada Allah ketika ada hambanya yang berzina, hamba laki-laki atau hamba perempuannya yang berzina. Makanya Allah mengatakan, "Wala taqrabuz zina," janganlah kalian mendekati zina. "Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Subhanallah, betapa mudah terjadi perzinahan, terlebih zaman sekarang. Sarana zina begitu banyak. Tontonan-tontonan di medsos ya, chattingan-chattingan, aplikasi-aplikasi zina ya. Banyak sekali di dunia internet ya. Dunia internet. Tontonan yang paling banyak tontonan-tontonan yang terkait dengan perzinahan. Para pemuda pada kecanduan ya. Dan ini semua mengantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi sekarang bukan cuma zina. Yang lebih parah liwat, homo. Makanya Allah ketika mengatakan dalam Al-Qur'an mengisahkan perkataan Nabi Lut kepada kaumnya alaihissalam, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Apakah kalian melakukan al-fahisyah? Di sini Allah mentakbir perkataan Nabi Lut alaihissalam al-fahisyah dengan ada alif lamnya. Atatuna al-fahisyah, apakah kalian mendatangi al-fahisyah, ada alif lam, yaitu apa kalian, kalau bahasa kita, apakah kalian berani melakukan maksiat itu, maksiat tersebut? Sementara ketika dalam zina Allah mengatakan wala taqrabu zina innahu kana fahisyah, pakai nakirah, tidak pakai alif lam. Jangan dekati zina, sesungguhnya zina itu fahisyah, perbuatan keji. Tapi ketika Allah berbicara tentang homoseksual, Allah menggunakan alif lam, al-fahisyah, yang menunjukkan suatu maksiat yang ma'ruf, yang lebih parah daripada apa? Zina. Zina aja membuat kemurkaan Allah, apalagi al-fahisyah, apalagi homoseksual. Nah sekarang homoseksual menjadi suatu yang trendy dalam kehidupan. Menjadi suatu yang trendy dalam kehidupan. Ya. Saya pernah ngisi di satu instansi, kemudian habis pengajian datang sebagian pegawai, "Ustaz, di sini ada beberapa teman, bukan satu, beberapa teman yang sudah punya istri tapi juga punya pacar apa? Laki-laki." Mereka menganggap satu tren kehidupan, kemajuan berfikir, bukan hal yang menjijikkan lagi sekarang, tapi hal yang perlu dibanggakan. Punya pacar lelaki, padahal dia punya istri, punya anak-anak. Yang Allah sebut sebagai perbuatan yang sangat keji. Ya. Makanya kita harus terus menyampaikan pada anak-anak kita bahwasanya perbuatan apa? Perbuatan keji, namanya homoseksual ya. Sekarang kalau anak perempuan keluar kita khawatir jangan sampai terjerumus dalam zina. Sekarang bukan cuma khawatir sama anak perempuan, laki-laki juga keluar, hati-hati. Lagi anaknya ganteng ya. Wah, hati-hati. Ya. Homoseksual sudah hal yang biasa.
Oleh karenanya ini semua menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya hadis yang panjang. As-sadis, hadis yang ketujuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna thalathatan min bani Israil." Ada 3 orang dari Bani Israel. Abras wa atra wa a'ma, seorang yang terkena penyakit baras, penyakit putih-putih di badan. Albino atau apa orang namanya. Akra itu dia botak, terus ada koreng-korengnya di kepala. Wa a'ma, dan seorang yang buta. Seorang yang buta. Jadi Rasulullah SAW bercerita tentang 3 orang dari Bani Israel yang seperti ini disebut dengan Israiliyat. Israel itu kisah-kisah tentang Bani Israel. Namanya istilah kita namanya Israiliyat. Nah, Israiliyat itu datang dalam beberapa model. Model pertama Allah yang cerita. Seperti Allah mengatakan, alam tara ila bani Israil, alam tara ila al-mala'i min bani Israil min ba'di Musa, idh qalu li nabiyyin lahu athlana malikan nuqatil fisabilillah. Tidakkah kalian melihat tentang sekelompok orang dari Bani Israel setelah Nabi Musa? Itu di zaman Nabi Daud alaihissalam. Jadi Allah yang cerita tentang Bani Israel. Model kedua yang cerita Nabi SAW. Nabi cerita seperti ini. Rasulullah ada 3 Bani Israel. Satu begini. Rasulullah juga pernah cerita ada 3 Bani Israel yang mereka ketika hujan mereka masuk dalam gua, tahu-tahu ada batu yang menutup pintu gua, mulut gua tersebut. Ini Rasulullah SAW yang cerita. Nah, Israiliyat yang Nabi SAW ceritakan juga ada yang sahih dan ada yang dhaif. Ada sahih, ada yang dhaif. Yang dhaif kita buang, yang sahih dianggap sebagai hadis. Yang model ketiga, Israiliyat yang bukan dari Nabi SAW, tapi didengar dari orang-orang Bani Israel. Dulu para sahabat sebagian bergaul dengan Bani Israel, atau para tabi'in, mereka bertetangga dengan Yahudi. Sehingga mereka meriwayatkan cerita-cerita dari Yahudi. Terkadang cerita-cerita tersebut masuk dalam buku-buku tafsir, dalam buku-buku tarikh. Itu namanya Israiliyat. Itu namanya Israiliyat. Kisah-kisah yang didengar oleh sebagian kaum muslimin dari orang-orang Yahudi atau dari orang Nasara yang kemudian mereka riwayatkan dalam buku-buku dalam literatur Islam. Nah, bagaimana sikap kita terhadap Israiliyat? Jika kisah-kisah tersebut dibenarkan oleh syariat Islam, maka kita benarkan. Jika kisah-kisah tersebut didustakan oleh syariat Islam, maka kita dustakan. Seperti yang termaktub dalam sebagian buku-buku mereka, bahwasanya Nabi Daud berzina misalnya, Nabi Lut minum khamar, ya. Nabi Nuh minum khamar, Nabi Daud berzina, Nabi Sulaiman menyembah berhala, ya. Ini tentunya kita bilang tidak benar. Allah menyesal seperti dalam yang mereka sampaikan dalam buku-buku mereka. Kita bilang ini riwayat ini pasti tidak benar karena bertentangan dengan apa yang Al-Qur'an dan hadis sampaikan kepada kita tentang kemuliaan para nabi. Enggak mungkin Nabi Daud berzina. Nabi Daud alaihissalam dia naksir sama seorang wanita. Wanita sudah ada punya suami. Supaya dia dapat wanita ini, suaminya suruh perang di paling depan supaya mati di luar. Sudah suaminya mati, dia ambil apa? Istrinya. Mana mungkin Nabi begitu? Nah, ini itu ada dalam buku mereka. Kita bilang ini enggak mungkin karena ini bertentangan dengan apa yang kita ketahui dari para nabi yang mulia, yang bagaimana banyak pujian Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Daud alaihissalam. Dan ada yang kisah-kisah Israiliyat yang kita tidak tahu benar atau salah. Ini boleh kita riwayatkan, tapi kita tidak meyakini kebenarannya dan tidak kita dustakan. La tukadzibuhum wa la tusaddiquhum. Kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israil wala haraj. Silakan kalian menceritakan dari Bani Israel, tidak mengapa. Lakin tetapi la tukadzibuhum wa la tusaddiquhum. Jangan benarkan dan juga jangan apa? Dustakan. Adapun kalau yang cerita Nabi SAW maka pasti apa? Benar.
Ini bagian Israiliyat yang Nabi SAW ceritakan, maka dianggap sebagai hadis Nabi karena Rasulullah SAW yang ceritakan. Contoh seperti kisah Israiliyat bahwasanya wanita yang merayu Nabi Sulaiman, yang merayu Nabi Yusuf namanya Zulaikha misalnya. Enggak ada hadisnya. Tapi begitulah Israiliyat menyebutkan. Ya. Benar atau tidak Allah alam. Baik, kita lanjutkan. Inna thalathatan min Bani Israil. Ada 3 orang dari Bani Israil, satunya abros, terkena penyakit kulit, yang satunya aqra, penyakit korengan di kepala, wa a'ma, satunya buta. Aradallahu an yabtaliyahum, maka Allah ingin menguji mereka. Fabatha ilaihim malakan. Itu Allah ingin menguji hamba-hambanya. Dunia ini adalah medan ujian. Maka Allah kirim kepada mereka malaikat. Fa'atal abrasa, maka malaikat tersebut datang kepada orang yang baras, yang terkena penyakit albino. Faqala, maka malaikat berkata, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kau sukai wahai orang yang abras, yang kena penyakit kulit? Qala launun hasanun wa jildun hasanun, aku ingin punya kulit yang indah dan warna kulit yang indah. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadiraniya an-nas, dan aku ingin penyakit yang ada di badanku ini yang buat orang jijik kepadaku agar hilang. Tentunya kita tahu di antara nikmat yang paling diharap, yang paling dinilai oleh seorang adalah kecacatan yang dia miliki. Bagi dia ini suatu cacat, badan penuh dengan penyakit kulit ya. Dan orang, apalagi kecacatan tersebut dianggap jijik oleh orang lain. Maka dia bilang, aku ingin memiliki kulit yang indah dan warna kulit yang indah, dan penyakitku ini yang orang jijik sama aku bisa hilang. Famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu, maka malaikat pun mengusapnya, maka hilang semua penyakitnya. Wa u'tiya launan hasanan, sudah penyakitnya hilang, kemudian dia diberikan juga warna kulit yang indah. Jadi perhatikan, dia bukan cuma minta sembuh aja. Paham ya? Ini orang pertama, dia bukan cuma minta sembuh, saya ingin sembuh, tidak, tapi dia minta lebih dari kesembuhan. Dia minta mendapatkan kulit yang bagus sekaligus warna kulit yang bagus. Ya, mungkin dia ingin kulitnya kuning langsat atau putih atau apa ya. Jadi bukan sekedar saya ingin sembuh, enggak. Lebih daripada kesembuhan, ingin mendapatkan kulit yang indah dan warna kulit yang indah. Kemudian akhirnya setelah diusap oleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka sembuhlah penyakitnya dan dia diberikan warna kulit yang indah. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, malaikat tanya lagi, harta apa yang paling kau sukai? Qala al-ibil, aku suka onta. Fa utiya naqah usyara, maka dia pun diberikan onta. Usyara itu onta yang mau melahirkan, onta yang sudah menjelang kelahiran ya. Onta janinnya berapa bulan? 9 manusia ya. Onta 11 kalau tidak salah ya. Lebih banyak daripada manusia. Ini mungkin onta sudah umur 10 bulan, sebentar lagi melahirkan. Allah mengatakan wa idzal isyaru uqtilat, ketika onta-onta yang 10 bulan yang siap melahirkan ditinggalkan oleh pemiliknya, itu pada hari kiamat kelak. Artinya onta yang mau melahirkan ini sangat disenangi oleh orang-orang Arab, karena mereka menantikan sebentar lagi melahirkan keluar rezeki baru, karena onta berharga. Makanya dia minta, aku ingin mendapatkan onta yang sudah mau melahirkan. Faqala barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi engkau pada onta tersebut. Setelah itu dia diberikan onta. Kemudian malaikat ini pergi lagi ke orang kedua, Bani Israil yang kedua. Fa'atal aqra, dia datang kepada orang yang punya penyakit di kepalanya. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kau sukai? Qala sya'run hasanun, aku ingin punya rambut yang indah. Wa yadhhabu anni ahadha alladhi qadiraniyan nasu, dan hilang dariku korengan atau penyakit kulit di kepala yang orang jijik melihatku. Perhatikan lagi, orang ini dia tidak cuma minta sembuh. Dia bukan yang penting sembuh, tapi dia ingin rambutnya jadi rambut yang apa? Indah.
hilang dan berganti dengan keindahan. Itu yang dia minta. Akhirnya malaikat mengusap, kemudian fadhahaba anhu, semua penyakitnya hilang. Wa utiya sya'ran hasanan, kemudian dia diberikan rambut yang indah. Rambut yang indah, mungkin panjang, mungkin gemulai rambutnya, mungkin bagus ya. Malaikat tanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Apa yang kau sukai dari harta? Dia mengatakan al-baqar, saya ingin apa? Sapi. Fa utiya baqaratan hamilan, maka diberikanlah sapi yang hamil, yang siap melahirkan. Wa qala barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat doakan, semoga Allah berkahi engkau pada sapimu. Didoain dan benar, sapinya berkah dan unta yang pertama juga berkah. Datanglah dia fa'atal a'ma, malaikat ini datang kepada yang buta. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang kau inginkan, yang paling kau sukai wahai orang yang buta? Orang buta terus berkata, an yaruddallahu ilayya basari fa ubsiran nas. Aku hanya ingin bisa melihat kembali sehingga aku bisa melihat orang-orang. Dia tidak mengatakan berikan aku mata yang indah, wajah yang tampan, tidak. Dia cuma bilang saya ingin apa? Melihat. Yang penting penyakit saya hilang. Ini menunjukkan tawaduknya orang ketiga dibandingkan dengan orang pertama dan orang kedua. Paham? Karena dia cuma minta yang penting penyakitnya apa? Hilang. Dia tidak minta lebih daripada itu. Kemudian famasahahu, malaikat pun mengusapnya, mengusap matanya. Faraddallahu ilaihi basarahu, maka Allah mengembalikan dia bisa lihat kembali. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Malaikat tanya lagi, harta apa yang paling kau sukai? Qala al-ghanam, kata dia kambing. Dia tidak minta banyak-banyak. Kambing adalah hewan paling rendah. Dibandingkan dengan unta, dibandingkan sapi, kambing paling apa? Rendah. Artinya yang penting cukup, seakan-akan demikian. Orang tawadhu. Kalau kita hewan korban saja, kambing buat 1 orang, kalau unta bisa buat 7 orang, sapi juga bisa buat apa? 7 orang. Kalau kambing enggak boleh buat 2 orang, buat cuma satu orang. Ya, dan tentunya murah dibandingkan sapi, dibandingkan apa? Dibandingkan onta ya. Fa utiya syatan walidan, maka diberikanlah dia kambing yang siap melahirkan. Fa antaja hadani wa wallada hadha. Dan akhirnya benar 2 orang tadi yang tadinya abros, yang punya penyakit kulit sudah sembuh, dia ngurusin ontanya, maka ontanya melahirkan. Yang akra, yang tadi punya penyakit kepala, dia ngurus sapinya pun apa? Melahirkan. Orang yang tadinya buta bisa melihat, dia urus kambingnya pun apa? Melahirkan. Mulailah onta beranak pinak, sapi beranak pinak, kambing juga beranak pinak. Berjalan dengan waktu, akhirnya jadi banyak karena sudah didoain oleh malaikat. Ini doa malaikat dikabulkan. Doa malaikat apa dikabulkan. Ya. Dengan kata para ulama, di antara kalau ingin perkara dimudahkan, doain orang lain supaya kau juga didoain malaikat. Karena kalau kita doakan orang lain, malaikat berkata walaka bimithal. Sebagaimana kau juga semoga kau dikabulkan sebagaimana yang kau mohonkan buat apa? Saudaramu. Antum apa yang susah? Pengin apa? Enggak dikabul-kabulkan. Doain orang lain. Utang enggak lunas-lunas, doain ya Allah lunasi hutang si fulan supaya hutang antum juga apa? Lunas. Kalau kita doain orang, malaikat berkata walaka bimithal. Kau juga mudah-mudahan hutangmu cepat lunas. Makanya di antara kecerdikan sebagian orang soleh, mereka kalau mau doanya dikabulkan, dia doain orang lain. Dengan mendoakan orang lain, hasad menjadi hilang. Dan malaikat juga mendoakan. Dan doa malaikat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, maka berjalan waktu, Nabi SAW berkata, "Fakana lihadza wadin minal ibil." Akhirnya orang yang pertama punya satu lembah isinya onta-onta. Ontanya mungkin setelah berapa tahun, sekian tahun. Jadi berjalan waktu lama ini. Mungkin 10 tahun. Onta satu lembah itu luas. Isinya onta semua punya dia. Taruhlah 1000 onta. Untuk punya 1000 onta butuh bertahun-tahun, lama sekali. Taruhlah. Walihada wadin minal baqar, yang kedua punya sapi juga sepenuh lembah tersebut. Ini juga butuh bertahun-tahun. Entah 5 tahun, entah 10 tahun, pokoknya dia punya satu lembah isinya sapi punya dia semua. Walihada wadin minal ghanam, dan bagi orang yang buta yang sudah bisa melihat juga punya kambing sebanyak sepenuh lembah. Setelah sekian lama datang lagi malaikat menguji. Inilah sekarang waktu ujian. Tadi nikmat, Allah berikan nikmat. Sekarang waktu ujian. Subhanallah.
ujian kadang datang setelah sekian lama kita dapat apa? Nikmat. Pingin lihat seorang bersyukur atau tidak. Ya, bukan di awal-awal, awal-awal mungkin langsung bersyukur awal, tapi setelah dia dapat banyak kenikmatan baru diuji. Tsumma innahu atal abras, kemudian malaikat datang lagi kepada orang yang tadinya berpenyakit albino, penyakit kulit, fi suratihi wa hayatihi. Namun kali ini malaikat menyamar, menjelma menjadi seorang yang juga kena penyakit baros. Dalam kondisi yang sama seperti orang itu dulu. Susah, orang-orang jijik sama dia, pakaian mungkin compang-camping, dia datang. Maka dia minta bantuan. Dia dalam bahasa kita mengemislah. Dia bilang, rajulun miskin, qad inqata'at biyal hibal fi safari. Jadi fulan, saya musafir. Semua bekalku sudah habis. Saya miskin. Fala balagha liyal yawma illa billahi tsumma bika. Aku tidak bisa melanjutkan perjalananku kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan bantuan. As'aluka billadzi a'taka al-lawnal hasan. Aku minta kepada engkau dengan menyebut nama Allah yang telah memberikan engkau warna kulit yang indah. Jadi orang itu kulitnya jalan terus. Bertahun-tahun warna kulitnya tetap apa? Indah. 10 tahun berikutnya dia masih indah kulitnya. Maka dia mengatakan, aku mohon kepada engkau dengan menyebut nama Allah yang telah memberikan engkau kulit yang indah. Wal jildil hasan, warna kulit yang indah dan kulit yang indah. Wal mal, yang telah memberikan engkau harta. Ba'iran ataballagu bihi fi safari. Aku minta 1 ekor unta saja. Dia punya unta ribuan mungkin, 1 lembah punya dia, minta 1 ekor saja. Aku ingin melanjutkan safarku. Apa jawaban orang ini? Lupa diri dia. Dia bilang al-huquq katsirah. Kebutuhan banyak. Istri inilah anulah ini, banyak urusan. Al-huquq katsirah, kata dia, kebutuhan banyak. Hak-hak yang harus saya tunaikan banyak. Faqala ka'anni a'rifuka. Akhirnya malaikat ini buka kartu. Malaikat berkata, seakan-akan saya kenal kamu. Alam takun abras yakdharukan nas. Bukankah kau dulu punya penyakit seperti saya? Dulu orang-orang jijik sama kamu. Faqiran, bukankah dulu miskin seperti saya? Fa'ataka Allah, lalu Allah berikan kau rizki. Orang ini bohong. Dia tidak mau mengakui masa lalunya. Padahal sudah diingatkan oleh malaikat tersebut. Dia berkata, innama warithu hadzal mal kabiran an kabir. Oh enggak. Saya dapat harta ini karena warisan dari bapak, dari kakek, dari buyut. Ini warisan saya. Apa kata malaikat? Qala in kunta kadziban fi da'waka. Kembalikan engkau sebagaimana sedia kala. Sebagaimana kau dulu. Kemudian wa atal aqra. Datanglah malaikat ini ke al-aqra. Al-aqra yang tadi punya penyakit korengan kemudian sudah sembuh. Dalam bentuknya fi surati wa hayatihi. Dia datang dalam bentuk juga seperti dia dulu. Orang lagi sakit, kepalanya korengan, orang jijik melihatnya, luka di sana sini. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Maka malaikat ngomong seperti apa yang diucapkan kepada pemilik yang abros tadi. Saya miskin, saya sedang bersafar, bekalku sudah habis. Tidak ada yang bisa menolongku kecuali Allah, kemudian bantuanmu. Saya minta 1 ekor sapi saja. Ya. Kemudian jawabannya sama. Dia mengatakan al-huquq katsirah, tidak bisa. Saya punya banyak urusan. Saya punya banyak tanggungan, banyak hak-hak yang harus saya tunaikan. Seperti kalau seorang suami yang durhaka sama orang tuanya. Kalau istrinya minta apa sih dia kasih. Tak ini minta. Tapi kalau ibunya yang minta, aduh utang masih belum lunas bu, rumah masih nyicil bu. Kalau istrinya minta apa aja dia kasih. Kalau ibunya minta dia bilang apa? Al-huquq katsirah. Kebutuhan banyak. Sama seperti ini 2 orang ini. Antum jangan sampai begitu. Kalau masih punya orang tua, jangan pelit-pelit ya. Jangan banyak alasan. Maka jawabannya sama, al-huquq katsira, banyak sekali kebutuhan. Bukankah kau dulu korengan seperti saya? Dulu orang jijik sama kamu. Bukankah kau dulu miskin lalu Allah berikan kau harta? Kata dia, enggak. Inna mawarithuhu kabirun an kabir. Saya mewarisinya dari bapak saya, dari kakek saya, dari buyut saya, dari nenek moyang saya.
Kata malaikat, "In kunta kadziban fasajaraka Allah ila ma kunt." Kalau engkau dusta, maka Allah akan kembalikan engkau seperti semula. Ini dalil bahwasanya malaikat bisa menjelma. Banyak dalil menunjukkan malaikat bisa apa? Menjelma. Seperti malaikat Jibril sering menjelma menjadi Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi ketika datang memberi wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu lebih ringan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang wahyu langsung Nabi merasa berat. Bahkan kalau musim dingin Nabi bisa keluar keringat seperti fasdu, keluar dengan apa? Butiran-butiran besar. Tapi kalau menjelma jadi malaikat, kemudian kasih tahu malaikat jadi manusia, memberitahu lebih ringan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti malaikat-malaikat yang menjelma menjadi orang-orang tampan. Kemudian bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam, sehingga akhirnya sekampung semua berhasrat kepada malaikat-malaikat tampan tersebut. Mereka tidak tahu bahwasanya orang-orang tampan tersebut ternyata membawa azab. Ya. Seperti malaikat yang banyak dalam hadis. Seperti malaikat yang menjelma ketika ada seorang bersafar berjalan untuk mengunjungi saudaranya, temannya di kampung yang lain. Fa arsadahu ala madrajihi malakan. Fa arsadahu Allah ala madrajihi malakan. Maka Allah kirim malaikat yang menunggu di jalan dia. Ketika dia jalan ketemu malaikat berkata, "Mau ke mana?" "Saya mau ketemu saudaraku di kampung itu." Ada urusan dunia kata dia, enggak ada. Ya. Tapi walakinni ahbabtuhu fillah, tapi saya mengunjungi karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya malaikat menjelma. Di antaranya dalam hadis ini malaikat bisa menjelma menjadi orang yang abros, yang berpenyakit kulit, orang yang akra, berpenyakit korengan, gundul. Sekarang orang ketiga malaikat menjelma menjadi orang buta. Wa atal a'ma fi suratihi wa hayatihi. Malaikat pun datang dalam bentuk orang buta dan dalam kondisi orang buta yang miskin. Faqala, dia berkata, "Rajulun miskin wa ibnu sabil, in qata'at bil hibal fi safari." Wahai fulan, saya miskin, musafir, bekal sudah habis. Fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bika. Aku tidak bisa melanjutkan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah kemudian dengan bantuanmu. As'aluka billadzi radda 'alaika basara. Aku meminta kepada engkau dengan nama Allah yang telah mengembalikan engkau bisa melihat. Syatan ataballagu biha fi safar. Aku hanya minta satu ekor kambing agar aku bisa dijadikan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Mungkin dia jual, uangnya dipakai untuk melanjutkan perjalanan. Apa kata orang buta ini? Dia tidak sombong, tidak angkuh. Bahkan dia mengakui. Dia mengatakan, "Qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari." Dulu aku buta, dia ngaku. Terus Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil yang kau mau, silakan, jangan satu ekor kambing, mau ambil berapa pun terserah. Ambil yang kau suka, tinggalkan yang kau suka. Fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadhtahu lillahi azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak akan memberatkan engkau jika kau mengambil apapun yang kau sukai karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Mau ambil 100, mau ambil semuanya enggak ada urusan. Ini orang ini bilang begitu. Ya. Dalam riwayat lain mengatakan, "La ahmaduka, aku tidak memujimu kalau kau tidak ngambil." Tidak ada. Mau ambil enggak urusan kata dia. Artinya kalau kau ambil banyak pun aku tidak akan, "Kamu tuh ngambil banyak banget." Enggak. Tidak repot bagi saya kamu ambil yang kau sukai. Kalaupun kau tidak ngambil cuma satu ekor saja kau ambil, saya pun tidak akan memujimu. Bagi saya sama. Mau ngambil enggak ngambil bagi saya apa? Sama. Subhanallah. Dia bilang, "Khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta." Ambil yang kau suka dan tinggalkan yang kau suka. Itu bagi dia dunia ringan bagi dia. Maka malaikat berkata, "Amsik malak." Enggak. Jaga hartamu, saya tidak ambil. Fa innama ubtulitum, sungguhnya kalian sedang diuji. Faqad rudiya anka wa sukhita ala sahibaik. Allah telah ridha, orang-orang ridha kepadamu dan dimurkai kepada kedua teman-temanmu tersebut ya. Di sini dalam lafal hadis ini tidak dikatakan faqad radhiyallahu anka, Allah ridha kepadamu, tapi dengan sighah majhul, diridhai terhadap dirimu, sehingga Syekh Utsaimin rahimahullah mengambil faedah bahwasanya orang-orang senang dengan dia. Wa sukhita, dia tidak mengatakan wa sakhitallahu ala sahibaik, Allah murka kepada kedua teman, tapi wa sukhita alaik, seakan-akan orang-orang benci sama dua temanmu yang sebelumnya, yaitu yang berpenyakit kemudian kulit sembuh dan penyakit kepala kemudian apa? Sembuh. Zahirnya
kedua orang tersebut kembali sebagaimana sedia kala. Ini hadis yang panjang, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana al-a'ma ini, orang yang buta ini, dia muraqabah, dia ingat bahwasanya Allah Maha mengawasi. Dan dia ingat semua nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kita ini sering lupa, sebagian kita, mungkin tidak kita, tapi sebagian kita sering lupa. Dulu kita seperti apa, sekarang seperti apa. Sehingga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita lupakan sehingga kita tidak syukuri. Makanya di antara hal yang menakjubkan dari Uwais Al-Qarani, dia dulu pernah penyakit baros. Dan dia berdoa kepada Allah untuk disembuhkan, tetapi dia minta kepada Allah, ya Allah, sisakan bagiku qadra dirham, seukuran dirham, ukuran uang logam di pusarku, supaya saya selalu ingat saya dulu pernah punya penyakit. Dan Allah kabulkan, akhirnya dia selalu ada sisa, kalau dilihat dia ingat dulu dia pernah begini, kemudian Allah sembuhkan. Oleh karenanya kita Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat-nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Di antara tafsir itu ceritakan agar kita ingat, agar kita enggak lupa. Cerita sama anak-anak dulu Abi kayak apa, cerita sama istri dulu kita kayak apa dulu. Kamu ingat dulu kamu kurus krempeng, sekarang gemuk bersahaja. Maksudnya biar tidak lupa bos, kita dulu susah. Jadi enggak punya motor, kita motor pinjam punya tetangga. Kalau sudah pinjam, bensinnya tidak kita isi. Masih ingat ya? Sekarang kita sudah punya mobil, sudah punya ini, kita sombong. Kadang-kadang makanya di antara tafsir amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ada penikmat Rabb, ceritakan. Bukan cerita untuk kita sombongkan. Ada orang cerita, saya punya ini, saya punya itu, dia sombong. Ini enggak benar ini. Ini neraka orang sombong seperti ini. Tidak. Dia ceritakan bukan untuk sombong, tapi untuk justru apa? Tawadhu. Bukan diceritakan untuk bangga, tapi ceritakan untuk apa? Tawadhu. Sekali-sekali duduk sama anak-anak, dulu Abi seperti ini, dulu Umi seperti ini, cerita apa? Agar kita ingat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ni manusia sering lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia suka berkeluh kesah, kata Hasan Al-Basri, "Yadhkurul masaib wa yansa ni'am." Manusia itu yang diingat musibah-musibah yang dia rasakan, nikmat-nikmat dia lupakan. Nikmat-nikmat dia lupakan. Kalau orang tidak memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dia seperti itu. Tapi lihat orang buta ini, ya, dia merasa diawasi oleh Allah. Ada orang miskin datang, dia tahu Allah sedang melihat dia. Makanya antum kalau berhadapan dengan siapapun, mungkin enggak ada yang lihat antum sama dia, tapi antum yakin Allah Maha melihat. Bantu dia, meskipun enggak ada yang foto, enggak ada yang mencitrakan, enggak apa-apa, enggak perlu. Allah sudah lihat, sudah apa? Selesai. Ya. Tidak perlu kalau mau buat baik panggil orang pers, kemudian memfoto, tidak perlu. Ya. Allah sudah tahu, sudah selesai. Taib, ini hadis berikutnya kita lanjutkan, masih ada beberapa hadis, kita selesaikan bab ini. Hadis yang ketujuh, An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu." Al-kayyis itu orang yang, ada yang mengatakan adalah orang yang cerdas, atau ada yang mengatakan orang yang serius dan waspada, ya. Serius dan waspada, pandai mengambil kesempatan. Ya, orang cerdas. Dia serius, waspada, ada kesempatan dia segera ambil. Itu namanya al-kayyis, pintar, cerdik. Al-kayyis man dana nafsahu. Al-kayyis adalah orang man dana nafsahu, disebutkan maknanya adalah yang menghisap jiwanya. Dia orang cerdas, tidak dibiarkan hari-hari berlalu tanpa dia hisap dirinya. Dia sekali-sekali duduk, apa yang sudah saya lakukan, umur saya sudah sekian tahun, apa intaj, produktivitas yang saya lakukan untuk akhirat saya, bukan untuk dunia saya. Sudah berapa kali saya khatam, sudah berapa kali saya bersedekah, sudah berapa kali saya umrah, berapa kali saya haji, sudahkah saya didik anak-anak saya, sudahkah saya salat malam. Dia menghisap. Terus dia itu maksiat, sudah maksiat berapa yang saya lakukan, yang akan menghancurkan masa depan saya di akhirat. Namanya hisab. Orang cerdas dia suka menghisab apa? Dia tidak biarkan waktu berjalan tanpa dia evaluasi. Kalau kita bilang hisab apa? Evaluasi. Kita mengaudit diri kita, kita mengevaluasi amalan kita, amal baik maupun amal yang buruk. Itu orang yang cerdas. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Setelah dia mengevaluasi dirinya, maka dia beramal soleh untuk kehidupan akhirat. Untuk kehidupan apa? Akhirat. Dia tidak pikir yang sekarang ya, tapi yang dipikir nanti setelah
Mati apa? Saya sering cerita hal itu, tapi saya ceritakan lagi. Saya punya teman dokter, waktu ibu saya meninggal, dia datang, dia di Bekasi, dia datang. Kemudian dia ikut ke kuburan, itu musim Covid. Ibu saya meninggal gara-gara Covid rahimahullah. Maka dia datang jauh-jauh, pagi-pagi waktu duha panas. Setelah kuburan selesai, saya tepuk pundak, saya bilang makasih dok, jauh-jauh capek-capek sudah ikut mendoakan ibu. Kata dia, Ustaz saya tidak capek Ustaz, ini semua ringan. Kita hidup untuk ini Ustaz. Nanti saya yang pertama rasakan kalau saya masuk kuburan, yang merasakan buahnya saya, bukan orang lain. Dia bilang saya capek untuk diri saya sendiri, saya capek untuk kebahagiaan saya. Ya, mungkin saya letih-letih, saya capek kesana dari sana kemari, tapi yang merasakan adalah saya. Begitu saya meninggal, saya yang pertama makan nikmatnya di alam barzakh. Inilah seorang yang beramal soleh untuk sangat panjang. Antum sekarang waktunya berletih-letih, puasa, sholat malam, sholat duha, ada duit bantu keluarga. Kalau ada orang yang bikin jengkel, maafkan. Itu semua letih memang, letih badan, letih hati. Tapi yang pertama merasakan kenikmatannya adalah kita kalau kita masuk dalam alam barzakh. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha. Adapun orang yang lemah, yang tidak mampu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah. Dia maksiat tapi dia berharap ingin masuk surga, ingin ini diampuni tapi selalu mengikuti hawa nafsunya. Ini orang bodoh. Orang apa? Bodoh. Ini di antara konsekuensi dari muraqabah. Seorang yang merasa diawasi oleh Allah selalu, maka dia menghisap dirinya. Dia tidak membiarkan dirinya terus berlalu umurnya, hari-harinya, bulan demi bulan, tahun demi tahun tanpa dia introspeksi diri. Kalau dia merasa Allah mengawasi dia, maka dia menghisap, evaluasi tentang apa yang dia lakukan. Berikutnya, hadis yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Di antara keelokan Islam seseorang adalah meninggalkan tidak penting baginya. Hadis hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis yang hasan. Ini di antara jawami'ul kalim, kata-kata yang singkat namun maknanya sangat dalam. Kalau Anda ingin punya Islam yang indah, maka tinggalkan yang bukan urusan Anda. Ini sekarang kita hidup di zaman yang orang hobi mengetahui urusan orang lain. Dengan adanya medsos, dengan adanya berita, orang hobi ingin tahu urusan orang lain, ingin tahu urusan si fulan bagaimana. Itu jadi kebiasaan. Ada orang dua duduk, ngobrol apaan sih? Nimbrung, padahal dia tidak diajak ngobrol, ingin tahu, buka akun orang, ingin tahu, itu kan buka akun ini, buka akun akhwat, buka akun lelaki, ingin lihat apa sih? Ngapain? Nanti ada urusan apa tahu sendiri. Buka akun akhwat, lihat fotonya, wah ternyata nggak cantik. Terus kalau cantik kamu ngapain juga? Istri orang. Dia apa? Sehingga waktu terbuang, belum terjerumus dalam maksiat. Ingin tahu urusan orang, komentar, hobinya komentar. Lewat depan rumah orang, komentar. Ini kenapa rumah kok kayak gini? Kok di pojok? Kok warnanya begini, catnya begini? Kok lantainya bagusnya, bangunnya kok ini arsiteknya nggak benar? Apa urusan kamu? Kamu rumahnya belum lunas ngurusin rumah orang. Hobi. Buang-buang umur. Kita kalau ingin Islam kita bagus, kita jangan urusin yang bukan urusan apa kita. Hidup lebih tentram, hidup lebih tenang. Kamu sibuk ngurusin istri, ngurus anakmu, sudah tentram. Ngurusin orang, pikiran terbagi-bagi, belum komentar sana, menjelekkan sini, menjelekkan sana. Bukan urusanmu. Bukan urusan. Jadi kita hidup di zaman yang kita ingin tahu urusan apa? Urusan orang. Dia tahu urusan orang, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kamu tahu urusan orang untuk kamu bantu, nggak apa-apa. Tetangga sakit, ingin tahu kenapa sakit, terus saya mau bantu, itu oke, jelas. Itu berarti urusanmu jadinya. Karena kau ingin cari pahala. Adapun baca berita begitu banyak, begini-begini terus 1 jam, nggak tahu urusan apa yang lihat. Coba kalau dibuat baca Quran. Antum medsos 1 hari berapa jam?
bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Medsos lihat berita satu hari berapa jam? Berlebihan. Saya bukan melarang lihat medsos. Tapi ada cukup sedikit, enggak perlu lihat judul sudah cukup, enggak perlu diklik. Udah klik lagi, berita enggak pernah habis-habis. Serinya sampai 3 bulan belum selesai. Umur habis. Karena gara-gara ingin tahu urusan apa? Orang. Makanya ada suatu cerita lucu yang saya pernah baca. Ada seorang dia minum kopi Arab. Dia minum banyak. Ada orang satu penasaran lihat dia. Ini orang kok minum kopi banyak sekali. Datanglah orang tersebut, kata dia, "Ya akhi, saya lihat kamu minum kopi Arab banyak sekali. Emang ada rahasia apa? Kenapa minum kopi Arab banyak sekali?" Kata orang ini, "Kakek saya umurnya panjang. Sampai 100 tahun lebih atau panjang sekali. Kenapa? Karena kakek saya tidak pernah nanya-nanya seperti kamu." Mau tahu urusan orang. Orang buka HP hitam. Orang kalau buka HP kelihatan tuh balik muka. Itu urusan dia mau bicara, baca apa, itu bukan urusan antum. Ngapain antum pengen baca apa sih? Kalau ingin Islam indah seperti itu, merasa diawasi oleh Allah agar kita tidak buang-buang umur. Umur kita ini sedikit. Orang sekarang banyak meninggal, muda meninggal tanpa dia. Kemarin saya baru menghadiri acara pernikahan. Calon besan meninggal 3 hari sebelum pernikahan. Main bulu tangkis meninggal di lapangan. Orang katanya jago naik sepeda meninggal lagi naik apa? Sepeda. Hati-hati. Maksud saya sebab kematian banyak. Terus kita buang-buang umur kita setiap hari untuk lihat berita yang enggak jelas. Lihat kita maki-maki melulu dan tidak ada solusi ya. Ini karenanya bukan tidak boleh tahu tentang berita ikhwan, tapi ada ukurannya. Kita ini meninggal, apa yang kita bawa itu yang kita pertanyaan. Apa yang kita bawa untuk di alam barzah kita? Istana kita yang pertama alam barzah. Kalau kita punya amal yang baik, kita akan dapat nikmat kubur. Kalau kita enggak punya amal, dapat azab apa? Azab kubur. Apa yang sudah kita siapkan? Sibuk ngurusin orang, sibuk ngurusin berita ini, sibuk mencercasan. Udah, istrimu urusin baik-baik, anakmu urusin baik-baik, ngajimu urusin, tajwidmu urusin, tetangga diurusin. Kalau agak bersih sedikit tetangga diurusin. Kerabatmu masih banyak mau diurusin kalau kamu ngurusin orang. Kakakmu, adikmu urusin, kamu ngurus jauh-jauh, kakak adikmu siapa tidak urusin. Masih banyak mau kita kalau mau ngurusin orang, ada yang urusan bermanfaat. Makanya ikhwan, tentunya kita tidak ridho nanti kalau kita meninggal dunia, kemudian Allah buka catatan amal kita, isinya urusan orang. Dibuka catatan amal, isinya akun-akun orang yang kita buka. Karenanya seorang berusaha menjaga keelokan Islamnya dengan tidak ngurusin urusan orang lain. Terutama di zaman fitnah sekarang. Rasulullah mengatakan, "Alaika bi khassati amrik." Hendaknya kau sibuk dengan urusan privasimu. Ya, tentunya kita bukan urusan privasi kita bodoh, enggak, kita tetap awas, tapi kita kurangi sibuk urusan privasi kita. Yang lain juga kita tetap perhatikan secukupnya. Demi Allah, kalau antum tidak ngurusin orang, antum lebih bahagia, benar. Lebih banyak waktu ngobrol sama istri. Terlalu banyak relasi juga enggak bagus. Pokoknya jangan terlalu banyak urusin orang. Ya. Insya Allah lebih tenteram, lebih bahagia, lebih akhirat lebih bagus. Hadis yang terakhir. An Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yus'alul rajulu fi ma daraba imra'atahu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, seorang jangan ditanya kenapa dia mukul istrinya. Tapi hadis dhaif. Hadis apa? Dhaif ya. Seorang jangan ditanya kenapa dia mukul istri. Tapi Syekh Utsaimin menjelaskan maksudnya, kalau ada orang beriman, tentunya dia tidak mudah pukul istrinya karena Allah telah melarang hal tersebut. Allah sudah menyebutkan tahapan-tahapan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Kata Allah, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan membangkangnya, nusyuz, membangkang kepada kalian, maka nasihati dulu. Nasihati dengan nasihat yang baik karena Allah. Kalau tidak mau dengar,
Wahjuruhunna fil madaji', maka boikot di tempat tidur. Jangan tidur bareng atau tidur bareng tapi dicuekin agar membuat dia apa? Berhenti dari perbuatannya tersebut. Kalau tidak menurut lagi baru wadribuhun, maka pukullah. Artinya seorang mukmin tidaklah sampai pada derajat memukul kecuali istrinya sudah parah. Seakan-akan Nabi berkata, kalau seandainya kau dapati ada seorang mukmin yang taat, mukul istrinya kau enggak usah tanya, itu pasti karena parah. Itu pasti karena apa? Parah istrinya. Tetapi hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang dhaif. Wallahu alam bisawab. Demikian saja bab al-muraqabah. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain, bab berikutnya bab takwa. Tapi demikian saja kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.